Nah, Bapak Ibu, selama bulan ini kita sudah melihat tentang beberapa hal. Jadi bulan ini adalah bulan yang dikhususkan tentang pembahasan dari katekisasi kita atau dari kelas keanggotaan. Jadi kelas keanggotaan ini atau katekisasi mungkin Bapak Ibu udah kenal adalah sarana di mana orang yang mau menjadi anggota sebelum masuk harus tahu dulu, gue ini masuk kemana sih? Nah itu dia. Aku masuk kemana? Bapak Ibu bekerja, kita pasti cari tahu perusahaannya ini apa. Begitu. Cuman kalau di kelas, kalau di perusahaan kan mereka nggak ada pengenalan karyawan, pengenalan perusahaan. Yang mereka berharap kita tahu sendiri. Tapi di gereja sebelum Bapak Ibu menandatangani kertas lembaran keanggotaan dan dibaptis atau masuk atestasi masuk, Bapak Ibu itu harus mengikuti kelas keanggotaan. Nah, jadi di dalam minggu ini saya sudah bahas Bapak Ibu bahwa di minggu pertama kita itu membahas tentang 5 tujuan Allah bagi kita. Ada 5P. Apa aja? Penyembahan. Yang ketiga, persekutuan, pemuridan, pelayanan, dan penginjilan atau pengutusan. Bapak Ibu, ini adalah 5 tujuan Allah yang Tuhan berikan di dalam seluruh diri orang percaya tidak terkecuali. Orang non-Kristen itu nggak ada hubungan dengan ini. Ini orang percaya, orang-orang Kristen. Nah, yang kemudian di minggu yang kedua, kita sudah bahas tentang pemuridan, dan di minggu ketiga, Bapak Ibu kita melihat tentang bagaimana misi dan strategi gereja itu saya coba untuk disusun berdasarkan 5 tujuan itu. Makanya Bapak Ibu bisa melihat 5 proses dari 5 itu menjadi hal yang penting di dalam gereja untuk menumbuhkan orang percaya. 5-5-nya vitamin penting, tidak ada yang bisa dibuang. Kita penyembahan setiap minggu, gak pernah pelayanan. Kita pelayanan terus, gak ikut pemuridan, jadi konflik terus. Kita itu bersekutu doang, hanya ikut main bersekutu, tapi kita gak pernah pelayanan. Berarti pengennya, aku mau dikasih, tapi aku gak mau memberi diri di dalam pelayanan. Oh, kita sudah lakukan keempat-empatnya, tapi kita tidak memberitakan Injil, gak ada gunanya. Untuk apa Tuhan itu datang? Untuk menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi kita ingat Bapak Ibu, kita bukan mengkristenkan orang. Kita memberitakan Injil, jika anugerah Tuhan hadir di dalam dirinya, orang itu percaya. Jika tidak, ya itu urusan dia. Dan urusan dia sama Tuhan. Bukan urusan kita lagi. Jadi konsep pemenangan Injil kan saya kalau zaman dulu tuh selalu dibilang, ayo menangkan jiwa. Jadi nanti ada orang udah masuk ke gereja, puji Tuhan, jiwa sudah dimenangkan. Belum tentu, karena banyak Kristen tersesat kok Bapak Ibu. Banyak orang Kristen sampai sekarang tidak ada pertobatan, tidak menyadari kelahiran baru, tidak menyadari anugerah Kristus. Jadi kita bukan memenangkan jiwa, kita memberitakan Injil. Jika dia percaya, haleluya, puji Tuhan. Jadi misi gereja itu diatur berdasarkan kelima tujuan ini yang mau kita capai bersama. Nah inilah mengapa Bapak Ibu kita masuk di bagian keempat. Ini sebenarnya ada 8 sesi, kemudian saya fokuskan untuk menjadi 3 sesi utama saja. Menjadi anggota, ini kenapa? Apa pentingnya? Apa pentingnya bagi kita untuk menjadi seorang anggota di sebuah gereja? Nah Bapak Ibu jadi harus pisahkan, di dalam gereja itu ada, semua orang adalah jemaat. Saat Bapak Ibu pergi ke satu gereja, Bapak Ibu disebut sebagai jemaat. Tetapi tidak semua dari antara kita yang adalah anggota. Tidak semua dari anggota. Jadi ada namanya anggota. Kalau di dalam organisasi gereja, saya memisahkan ada namanya anggota, ada namanya tamu atau pengunjung, Bapak Ibu. Tamu pengunjung ini punya kemungkinan menjadi anggota saat mereka atestasi masuk, kalau sudah di-CD atau dibaptis. Atau yang kedua, jika mereka belum percaya, mereka harus dibaptis, dan kemudian mereka menjadi bagian dari orang percaya. Kemudian ada surat, ya kan? Surat, oh ini anggota gereja GIA, anggota gereja HKBP, anggota gereja GSRI, anggota gereja X atau Y, gitu. Jadi ada 2, Bapak Ibu. Nah ini kita harus bedakan antara anggota dengan yang tamu, dan kenapa kita penting Bapak Ibu untuk menjadi anggota di dalam gereja lokal kita masing-masing. Dan kenapa Bapak Ibu juga mulai berpikir, untuk apa ya aku jadi anggota? Apa tujuannya, Bapak Ibu? Penting nggak, Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, ada beberapa hal, ada 3 hal kenapa kita perlu menjadi anggota, Bapak Ibu. Ya, boleh slide-nya? Nah Bapak Ibu, pertama-tama menjadi anggota gereja adalah bentuk ketaatan kita kepada Yesus Kristus.
Ketika kita memilih untuk menjadi bagian atau menjadi anggota dari sebuah gereja, bukan tamu, bukan pengunjung ya Bapak Ibu, menjadi bagian itu menjadi anggota, kita tidak hanya sekedar hadir dalam ibadah minggu atau mengikuti aktivitas-aktivitas rohani, tetapi juga kita menjadi bentuk nyata dari ketaatan kita akan Yesus Kristus. Nah, di dalam kehidupan ini ada perbedaan yang jelas antara mereka yang hanya sekedar berpartisipasi secara pasif dan mereka yang benar-benar memiliki komitmen. Misalnya Bapak Ibu, beda antara penonton sama pemilik. Penonton bola masa bodoh sama fasilitasnya. Kalau lagi marah, main bakat. Nggak peduli. Karena intinya adalah dia nggak menang. Untuk apa aku adu ini? Apalagi kita di kandang lawan. Penonton tidak merasa memiliki apapun. Ini penonton Bapak Ibu. Sehingga mereka tidak menjaga fasilitas lapangan bola, mereka buang sampah sembarangan, mereka tonjok-tonjokan karena mereka nggak peduli. Itu penonton. Saat aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan, aku pergi menonton di tempat lain. Wah, di CGV kurang bagus, aku nonton di XX1. Wah, mall ini nggak bagus, gua pergi ke mall lain. Jadi penonton Bapak Ibu. Berbeda dengan pemilik. Pemilik akan bertanggung jawab. Bapak Ibu, ini dalam dunia sehari-hari ya. Mengapa ini penting menjadi anggota? Bapak Ibu, ada juga perbedaan antara kontributor sama konsumen. Konsumen adalah raja. Walaupun di dalam bisnis bagi saya itu sama sekali tidak setuju ya Bapak Ibu ya. Konsumen itu bukan raja karena kadang mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Konsumen itu dianggap sebagai raja. Aku mau beli barang, aku mau mengkonsumsi jasamu, kamu yang harus puaskan aku. Apa keuntungannya untukku? Harganya kemahalan. Untuk apa? Intinya fokusnya apa? Kita nggak pernah mikir penjual loh Bapak Ibu kalau jadi konsumen. Nggak pernah ya. Kita nggak pernah mikir harga modal kek, harga udah bawa kek. Intinya adalah harga yang paling murah. Berapa tasnya Pak? 200. Udahlah, gini murah 75 aja. Buset dah, harga modal paling juga 100. Main tembak-tembak aja. 50-60% main dipotong. Karena konsumen inginnya dipuaskan, mirip kayak penonton, bukan kontributor, orang-orang yang mengkontribusi sesuatu, melakukan sesuatu. Nah, berbeda juga Bapak Ibu dengan orang yang menikah dan yang tinggal bersama. Mereka yang tinggal bersama tanpa pernikahan tidak ada komitmen sama sekali. Mereka berhubungan seksual, mereka punya satu rumah, satu tempat, tetapi mereka tidak ada komitmen. Beda, dan itu berbeda dengan mereka yang menikah. Uangmu, uangku, uangmu. Enggak ya Bu, Ibu ya, beda ya. Nah Bapak Ibu, cuman seharusnya prinsip utamanya adalah karena kita menikah, ini menjadi milik kita bersama, bukan milikmu saja. Nah Bapak Ibu, di dalam Alkitab, Matius 16 ayat 18, Yesus itu mendirikan gereja, dan gereja adalah otoritas didirikan oleh dasar Yesus Kristus. Matius 16 ayat 18 menuliskan, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Bapak Ibu, batu karang ini bukan Petrus ya. Batu karang ini bukan bicara Petrus. Batu karang ini bicara tentang Yesus yang adalah fondasi. Bapak Ibu ingat ilustrasi mendirikan rumah di atas pasir atau mendirikan rumah di atas batu. Rumah yang didirikan di atas batu itu akan menjadi rumah yang bagus fondasinya. Nah, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jemaat di sini berarti perkumpulan dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus sudah mengatakan bahwa saat kita menjadi orang percaya, kita dipanggil untuk berkumpul bersama untuk menjadi sebuah jemaat. Untuk menjadi sebuah jemaat. Kita tidak bisa mengatakan diri kita sebagai orang Kristen, tapi kita tidak terlibat dan tidak bergabung dalam satu gereja lokal manapun. Bapak Ibu, karena di dalam gereja lah Bapak Ibu Tuhan mendirikannya. Nah, jika Yesus sendiri mendirikan gereja, mengapa kita bisa berpikir bahwa aku bisa ngikut Yesus tanpa menjadi anggota? Gak mungkin. Bapak Ibu ingat juga nggak tentang perintah agung dan amanat agung yang kita bahas minggu kemarin? Misi gereja yang 5 tujuan tadi itu disadur dari 2 perintah utama. Pertama-tama perintah agung, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ada juga perintah Yesus yang kedua, waktu Yesus itu nanti mau naik ke surga, namanya amanat agung, Matius 28.
Jadikan semua bangsa muridku, ajar baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, jadi bagaimana mungkin seseorang yang bukan anggota atau tidak memiliki gereja lokal tetap, Bapak Ibu bisa menjalankan perintah agung dan amanat agung pada saat yang sama? Dan umumnya memang biasanya enggak. Karena hanya di dalam sebuah komunitas lokal lah kita bisa menjalankannya. Bapak Ibu, gereja itu penting sebagai tempat bagi kita untuk bisa bertumbuh di dalam perintah agung, di dalam amanat agung, dan di dalam melakukan itu semua. Nah, inilah sebabnya makanya iman kadang-kadang, seringkali itu, bukan kadang-kadang, iman bisa menjadi tidak dewasa karena orang itu tidak menjadi sebuah anggota dari gereja lokal. Pilih gereja lokal apa, terserah. Saya nggak peduli, Bapak Ibu. Mau gereja X kayak belajar aja, mau GIA juga ada, mau GBI ada, mau gereja-gereja lain di tempat ini, Bapak Ibu. Tapi perlu ada gereja lokal di mana kita berada di dalamnya. Karena kita tidak akan bisa menjalankan perintah agung dan amanat agung kalau tidak ada di dalam gereja lokal. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah kenapa kita menjadi seorang anggota? Karena ini adalah pilihan kontra budaya, pilihan yang melawan budaya. Nah, di dunia yang serba cepat dan penuh perubahan ini, orang itu enggan berkomitmen. Orang itu nggak suka komitmen. Orang lebih suka buatlah opsi sebanyak mungkin, opsi itu terbuka, biar hidup itu fleksibel. Kita itu nggak perlu berkomitmen pada satu orang, satu tempat, satu organisasi. Itu nggak penting. Itu bagi orang. Nah, ini adalah tanda bahwa kita adalah menjadi pribadi yang tidak dewasa. Orang-orang yang tidak bisa berkomitmen adalah orang-orang yang tidak dewasa. Orang tidak dewasa, ketidakmampuan seseorang untuk membuat dan mempertahankan komitmen. Dan ini biasanya kita lihat paling gampang di dalam pernikahan. Dalam dunia modern, dalam dunia saat ini, ketika pernikahan dengan selebriti itu, pernikahan selebriti itu mudah berakhir, kawin cerai, orang mulai berpikir, pernikahan yang sudah kuhabiskan uang 500 juta dan 1 M kayak selebriti itu pun tidak menjamin apapun. Untuk apa aku menikah? Lebih enak pacaran terus tuh daripada menikah. Halo Bapak Ibu yang udah menikah, yang mau menikah, pikirkan baik-baik, lebih enak pacaran doang daripada menikah. Kenapa? Karena nggak ada komitmen. Lagi marah, gantilah, gampang. Lagi berantem, dia nggak mau dibilangin, udah ganti aja, gampang. Kenapa? Karena nggak ada komitmen di dalamnya, nggak ada pacaran. Itulah pacaran, Bapak Ibu. Sehingga orang tuh mulai berpikir kayak, ya untuk apa aku berkomitmen? Dan ini diperparah Bapak Ibu di dalam dunia saat ini. Perusahaan sudah tidak lagi seperti perusahaan dulu. Kita bekerja dengan baik, mereka akan menjaga kita, tidak. Perusahaan sebagian, tidak semua, sebagian dari perusahaan akan mengambil keuntungan sebanyak mungkin dari kita. Lo mau mati kayak mau hidup, dia nggak peduli. Setelah kita ini orang kurang kontribusi, main pecat atau PHK. Oh maaf, kalau di PHK dikasih pesangon Pak Bu, rupanya. Dibuat situasinya begitu sulit, sampai orang tuh mau keluar. Kalau kita keluar, tidak bisa dapat pesangon dari perusahaan. Dan itu parah, perusahaan udah tidak begitu peduli lagi sama kita. Jadi orang mulai berpikir, kawin kayak begini, kerja kayak begini. Nah, dan kita mulai berpikir, waduh, gereja juga sama secara tidak langsung dalam kehidupan kita. Nah, dan ini tantangan yang sama, Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita lupa juga di dalam situasi lain, bahwa komitmen rupanya dibutuhkan. Kita mau kerja, harus komitmen loh, kontrak 1 tahun, ada kontrak 2 tahun, ada kontrak 3 tahun, ada kontrak 4 tahun. Komitmen kan, harus ngikutin kontraknya, ada komitmen. Untuk punya rumah, untuk punya tanah, kita harus berkomitmen, ada disiplin menabung uang, kita harus ada disiplin mengurus pajaknya. Kalau di bawah berapa M sih nggak ada pajak ya. Kita harus ngurus surat-surat tanahnya, biar itu nggak diambil orang. Kita itu harus, kalau udah punya rumah nggak bisa ditinggalin begitu saja, harus selalu dicek apakah ada bocor, apakah ada rusak, apakah ada rayap yang menghasilkan, yang bisa memakan semua pintu-pintu kayu kita yang bagus. Nah, jadi perlu ada komitmen. Jadi waktu kita punya rumah, kita mengkomitmenkan diri kita untuk menjaga rumah itu. Dalam pendidikan, nah komitmen juga penting. Nah gitu Bapak Ibu. Nah jadi kita bisa melihat bahwa dari dunia-dunia nyata ini, Bapak Ibu, bahwa kita memerlukan komitmen.
Dan di dalam Alkitab, komitmen ini penting. Contohnya misalnya kita lihat Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, darinya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dalam kasih. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mulai belajar pengkalimatan, untuk kita bisa bertumbuh dan membangun diri kita di dalam kasih, apa syaratnya? Syaratnya adalah tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya. Nah, di sini bicara tentang setiap kita itu punya fungsi masing-masing, kita punya karunia, punya kemampuan untuk saling melayani. Nah, waktu kita masuk di dalam gereja lokal masing-masing, kita itu disusun dengan rapi, dengan asumsi gerejanya baik, untuk menyusunnya dengan teratur, dan kemudian kita diikat bersama menjadi satu anggota. Nah, jadi orang yang nggak mau disusun dan nggak mau terikat, anggota itu mau disusun, mau diatur, dan juga mau kita mengikatkan diri bersama, saling mengatur satu sama lain, kita tidak akan bisa menerima pertumbuhan di dalam kasih. Jadi ada syaratnya, Bapak Ibu, agar kita bisa bertumbuh dan membangun dirinya di dalam kasih, dan agar kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, gereja adalah tempat pertumbuhan rohani, dan pertumbuhan hanya terjadi ketika kita memilih berkomitmen. Makanya menjadi anggota itu penting. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dituliskan, mereka sesekali belajar dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka jarang berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bacaannya itu enggak? Enggak ya, Bapak Ibu ya. Mereka bertekun. Mereka selalu berkumpul. Bukan sekali-sekali. Bukan sekali-sekali. Nah, di dalam konteks gereja, Bapak Ibu, pada saat itu mereka mudah karena memang geografinya dekat. Ini makanya di dalam keanggotaan gereja saya mengundang dan saya mendorong Bapak Ibu untuk memilih gereja yang lokasi secara geografis itu dekat. Karena kalau geografisnya tidak dekat, waktu yang ditempuh di Jakarta itu luar biasa jauh, gitu. Jadi kita jangan membatasi diri bahwa gerejaku udah 25 km. Karena ingat ya Bapak Ibu ya, ini Jakarta, Bung. Gitu. Makin kita jauh, makin kita makin macet, makin malas, Bapak Ibu. Jadi ini salah satu strategi yang terdekat. Di dalam Kisah Rasul, Yerusalem itu nggak gitu gede. Jakarta itu 50-100 kali lipat lebih gede daripada Yerusalem, Bapak Ibu. Jakarta itu luar biasa besar. Gitu. Jadi makanya perlu secara geografis kita itu berkomitmen di dalam satu gereja lokal masing-masing. Karena apa? Agar mereka bisa bertekun, agar mereka bisa selalu. Nah, di dalam Kisah Rasul 2 nanti ayat 45, nanti kan ada hasilnya ya. Tuhan akan menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan, kemudian orang-orang di sekitar tuh senang. Kenapa ada efek seperti itu? Karena mereka lakukan ini semua tuh. Nanti ada ayat 42, 43, 44. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, Bapak Ibu. Karena ada persekutuan. Dan ini butuh komitmen. Itu jadi nggak bisa itu mancung-mancung aja begitu, Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, mengapa kita penting jadi gereja, dan kita perlu memiliki satu pemahaman yang kuat, Bapak Ibu, dan satu komitmen. Ini gereja ini, pilih nama gereja Bapak Ibu, akan menjadi keluargaku, di mana aku akan dikasihi dan mengasihi, memperhatikan dan diperhatikan, melayani dan dilayani. Ini butuh komitmen. Jika kita belum sampai pada tahap ini, coba sebutkan nama gereja kita masing-masing. Apakah Bapak Ibu bisa menyebutkan GSRI di Pasar Minggu ini sebagai bagian? Atau gereja lokal kita masing-masing? Saya berasal dari GKPA Medan Barat. Gereja GKPA akan menjadi keluargaku di mana aku akan dikasihi. Enggak lah, mereka udah gak bisa kasihi aku dong. Bong, di Medan mereka. Dan mengasihi anggota dari mana? Yang aku kasihi cuma Bapak Ibu, bukan dari mereka. Oh, aku memperhatikan dari mana? Bahkan aku udah nggak tahu siapa yang mati terakhir di di GKPA. Aku nggak tahu, Bapak Ibu. Dan diperhatikan, mereka nggak pernah hubungin aku, mereka nggak pernah telepon aku. Kalau aku sakit, mereka nggak pernah datang. Melayani, gimana aku bisa melayani? Ujung jauhnya di sebelah sana.
Nah, jadi Bapak Ibu ini yang menjadi bagian. Nah, di sini di dalam praktisnya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kita nanti bisa berpindah-pindah. Ya, Bapak Ibu, jangan mati untuk GSRI. Matilah untuk Tuhan Yesus. Mati untuk Tuhan Yesus. Kalau kita mati untuk Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, kita akan menginjakkan hidup kita. Oh, hanya ada gereja ini ya di sana. Oke, aku akan membangun diriku dan mencoba belajar untuk gereja itu menjadi gerejaku. Walaupun itu bukan sukuku, walaupun aku belum punya teman-teman baru, dan kita manusia, kita belajar memulai teman-teman baru, sehingga kita bisa bertumbuh di dalamnya. Dan itu semua butuh komitmen, Bapak Ibu. Nah, itu jadi secara praktisnya di dalam kehidupan kita. Pilihan kontra budaya. Ingat aja, nikah aja kita mau, komitmen, masakan kita di gereja kita tidak. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, adalah itu menyediakan perlindungan rohani. Apa yang terjadi jika domba itu tersesat dan sendirian di padang belantara? Oke ya, pikirkan Bapak Ibu. Domba yang berjalan sendiri tanpa perlindungan kawanan dan gembala akan menjadi sasaran empuk bagi serigala. Ini zaman dulu. Zaman sekarang lebih sadis lagi. Makin kita punya sosial media, pertama, kalau kita anak muda, makin kita punya lingkungan hidup di dalam orang-orang yang tidak percaya, Bapak Ibu, itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir. Itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Jika kita melihat di sosial media, Bapak Ibu, bahwa orang itu akan berhasil dan orang itu akan sukses, Bapak Ibu, kalau dia ganteng, dia kaya, dia banyak uang, kita akan terpengaruh. Kita akan berkumpul dengan ibu-ibu di samping kanan samping rumah gang kita, apa yang mereka ngomongin? Coba pikir-pikir. Gosip lah mungkin, mereka ngomongin yang jahat tentang orang, ya kita nggak tahu, macam-macam. Kemudian mereka akan menyebarkan pengajaran-pengajaran yang berbeda. Nah, di dalam gereja, jika Bapak Ibu menjadi anggota, Bapak Ibu, kita akan belajar, kita akan mendapatkan perlindungan di dalam kesesatan-kesesatan di sekitar kehidupan kita. Nah, seperti ada tertulis di dalam Kisah Rasul 20 ayat 28, ini adalah tugas para rohaniawan atau gembala di gereja. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik. Penilik itu pengawas untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi bagi Bapak Ibu, rohaniawan yang memiliki pemahaman seperti ini dan para pemimpin-pemimpin Bapak Ibu akan menyadari bahwa Bapak Ibu adalah umat dan jemaat. Saya masih ingat waktu di zaman-zaman Covid itu terlalu banyak kontroversi Bapak Ibu, dan kemudian ada begitu banyak konspirasi teori, ada begitu banyak yang ngaco sekali pengajarannya. Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Aduh, saya masih ingat banget, saya mau ketawa. Akhirnya saya ngomong, saya dikeluarkan dari grup itu karena saya pengen tahu sih. Waktu itu saya dimasukin orang. Jadi ada namanya, jadi di dalam suntikan itu ada senyawa namanya luciferase, gitu. Terus mirip kayak Lucifer kan, luciferase, kayak Lucifer, tapi itu memang senyawa yang saya lupa seperti apa. Mereka bisa menyala di dalam gelap, dan itu memang baik untuk masuk dalam tubuh. Oh, kamu jangan disuntikkan. Kalau kamu nanti disuntikkan itu vaksin itu, Bapak Ibu ya, nanti kamu akan ditanamkan microchip. Sebentar. Microchip yang paling jago itu nggak sebesar itu. Bayangin loh Bapak Ibu, orang masih ketakutan vaksin. Kalau belum karena tidak teruji efektivitas itu baik. Makanya saya pernah ngomong, Bapak Ibu, vaksin itu terburu-buru dibuatnya karena memang ada masalah yang serius. Efektivitasnya belum tentu. Dan kita belum tahu memang untuk 10 tahun ke depan apakah ada efek. Itu bagiku nggak masalah. Tapi ada orang-orang Kristen yang menghubungkan nanti lo masukin vaksin. Nah, ini yang paling parah dan sesat. Mereka masukin vaksin dan kemudian nanti entah bagaimana akan ada senyawa di dalam tubuh kita untuk menyangkal Kristus. Terus saya bingung. Konsep Alkitab, jika Yesus sudah memberikan anugerah bagi orang percaya, keselamatan tidak bisa hilang. Tak peduli kita disuntik pakai apapun. Kemudian ada orang ngomong kalau disuntik kita akan didorong untuk menjadi tersesat dan kita akan menolak Allah. Masuk dari mana? Dan itu di grup Kristen loh Bapak Ibu. Dan anehnya di grup itu mereka itu cerita tentang mereka itu bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang melayani misi. Aneh loh. Aneh ya, Bapak Ibu kontradiksi ya. Untuk apa kamu melayani misi kalau hanya karena suntikan imanmu bisa hilang?
Beda halnya kalau kita ngomong efektivitas. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini beda ya, efektivitas beda. Secara saintifik bisa dibuktikan. Tapi kalau udah bicara penyesatan sehingga orang menjadi ketakutan dan teori konspirasi, nah ini mulai menjadi pertanyaan, apa yang terjadi? Nah Bapak Ibu, ini yang menjadi, itu cuma menjadi salah satunya yang terjadi. Nah jadi di dalam Kisah Rasul 20 ayat 28 ini adalah tugas dari kami sebagai rohaniawan untuk mengembalakan Bapak Ibu, perlindungan rohani. Walaupun memang ini agak bahaya sih, karena nggak semua gereja bisa melakukan ini, dan ini juga saya masih proses. Barusan saya lihat di sosial media, ada seorang bapak siapa bunuh bapak Ginting atau bapak siapa, karena dia mesum di dalam gereja katanya. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Jadi salah satu jemaat tidak tahan, terus ditusuk ini orangnya berkali-kali. Saya mau masukin, cuman saya lupa. Kemudian saya pikir-pikir, di gereja pendetanya ngapain ya? Tapi ya mau gimana lagi Bapak Ibu, kan saya berasal dari GKPA ya, jadi kita tahu lah pendeta kadang-kadang ngapain ya Bapak Ibu. Nah jadi ini yang menjadi kesulitan terbesar bagi hamba Tuhan, tapi ini perintahnya. Nah bagi para pemimpin Kristen, pengurus, penatua, majelis, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Bapak Ibu, jika gereja kita sehat dan kita memiliki kepengurusan dan kepenatuaan dan kemajelisan yang baik, Bapak Ibu, kita bisa menyerahkan hidup kita kepada gereja itu. Karena pengurus, penatua, kemajelisan, diaken, kalau di gereja kita itu ada majelis dan diaken. Di pos kita sebutnya itu pengurus, itu bisa bersama-sama untuk mikirkan ini gereja sudah tersesat nggak. Nah ini juga sebenarnya menjadi perjalanan panjang bagi kita ya Bapak Ibu ya, karena ini kan harus dididik oleh si gembalanya kan. Gitu loh. Nah ini juga jadi PR. Sebenarnya nomor 3 ini saya itu agak mikir-mikir, ini saya masukin nggak ya, ini saya kayak lagi gali lubang. Bapak Ibu ini bicara tentang saya, ini bicara tentang para penatua, majelis, pengurus, diaken yang ada di dalam gereja. Karena mereka dipikirkan untuk menjadi gembala bagi Bapak Ibu sekalian dan bagi pemimpin-pemimpin. Nah, Bapak Ibu, tapi pada saat yang sama sebagai orang percaya di dalam Ibrani, sebagai jemaat kita diingatkan bahwa Ibrani 13 ayat 17, ikutilah perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu dan mereka harus bertanggung jawab pada Allah. Kalau kalian taat kepada mereka, mereka dapat bekerja dengan senang hati. Kalau tidak, maka mereka akan bekerja dengan sedih hati dan itu tidak menguntungkan kalian. Nah, jadi ada simbiosis mutualisme nih Bapak Ibu. Antara pendeta atau rohaniawan, para pemimpin rohani yang lain, penatua, kayak pengurus, kayak majelis, kita sebutkan. Nama gereja kita masing-masing beda bentuknya. Dan juga jemaat. Dan ini menjadi satu kombinasi yang tepat dan yang penting waktu kita bicara tentang perlindungan rohani. Bapak Ibu. Sehingga bagi Bapak Ibu yang adalah anggota dari gereja ini, atau jika Bapak Ibu anggota dari gereja lain, doakan pemimpin, doakan itu pendeta, doakan itu gereja, Bapak Ibu. Karena disitulah tempat kita akan dilayani dan melayani, dikasihi dan mengasihi. Nah Bapak Ibu, jadi menjadi anggota itu ada 3 hal, ada banyak, tapi saya pilih 3. Pertama-tama kita menjadi anggota karena ketaatan akan perintah Yesus. Kita ingat itu baik-baik. Kita nggak bisa menjalankan perintah agung dan amanat agung kalau tidak menjadi anggota di satu gereja. Anggota itu terlibat di dalam ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua, Bapak Ibu menjadi anggota itu pilihan kontra budaya. Kita melawan budaya, karena di dunia ini adalah dunia yang tidak begitu peduli sama komitmen. Tapi kita ingin belajar berkomitmen. Dan kita hanya bisa bertumbuh kalau kita berkomitmen. Ya, kita hanya bisa bertumbuh kalau berkomitmen. Bayangkan Bapak Ibu belajar, kemudian setiap kali ada PR malas ngerjain, 1 minggu cabut, dalam 1 minggu cabut 2 kali. Kira-kira pendidikannya bermanfaat nggak? Nggak bermanfaat. Jika kita kerja, bahkan kerja pun harus ada komitmennya Bapak Ibu. Dan yang ketiga itu menyediakan perlindungan rohani. Nah ini dengan asumsi gembala rohaniawannya benar, dan dengan asumsi majelis, penatua, pengurusnya benar, dan dengan asumsi bahwa sesama jemaat kita sama-sama saling juga benar. Nah ini akan bisa melindungi satu sama lain. Saat orang udah mulai sesat, kita akan saling mengingatkan Bapak Ibu. Nah inilah menjadi anggota.
Nah, di akhir kelas keanggotaan, saya meminta setiap, ini baru 2 angkatan, baru 3 angkatan Bapak Ibu untuk komitmen keanggotaan, untuk Bapak Ibu menandatangani komitmen ini sebagai bentuk dari bersama, dan ini saya akan minta pertanggungjawaban dari Bapak Ibu. Jadi ini khusus untuk mereka yang menjadi anggota. Nah, ini akan saya makin jelaskan dan makin ketatkan di hari-hari ke depan Bapak Ibu ya. Jadi setelah saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis selam, dan setuju dengan pernyataan-pernyataan strategi, struktur GSRI Pos Pasar Minggu, ini yang saya jelaskan. Dalam prosesnya saya menyerahkan diri kepada Allah dan anggota-anggota gereja lain untuk melakukan hal-hal tersebut. Saya akan melindungi kesatuan gereja saya dengan mengasihi sesama anggota gereja, dengan menolak bergunjing dan dengan menyelesaikan bergunjing atau bergosip, dan dengan menyelesaikan konflik secara sehat dan dengan mengikuti para pemimpin. Saya akan turut menjalankan tanggung jawab gereja saya dengan mendoakan pertumbuhannya, mengundang orang-orang yang belum bergereja untuk ikut ibadah, dan menyambut para pengunjung dengan hangat, tamu atau pengunjung dengan hangat. Saya akan melakukan pelayanan di gereja saya dengan menemukan bakat dan karunia-karunia saya, dengan diperlengkapi oleh gembala saya untuk melayani dan dengan mengembangkan hati hamba. Yang keempat, saya akan mendukung kesaksian gereja saya dengan hadir dalam kebaktian dengan setia, dengan menjalani hidup yang bertumbuh dan saleh, dengan memberi persembahan secara rutin. Dan habis itu Bapak Ibu tanda tangani. Saya tidak akan kasih ke Bapak Ibu sebagai anggota lama karena Bapak Ibu belum ikut kelas keanggotaannya. Untuk Bapak Ibu yakin, ini mau saya ikutin nggak? Ini mau jadi gerejaku nggak? Begitu. Nah, dan Bapak Ibu di dalam konteks kita keanggotaan, ini saya sedang memikirkan waktu-waktu yang ke depan bahwa kita akan merampingkan keanggotaan kita. Jadi kita akan memperjelas Bapak Ibu semua adalah jemaat, bahkan Bapak Ibu datang sekali sebulan, setahun sekali pun kami akan tetap mengatakan jemaat. Karena Bapak Ibu orang apa? Orang Kristen. Fondasi kita sama, Yesus Kristus. Bukan yang lain, Bapak Ibu jemaat. Tetapi akan ada dari mereka yang akan menjadi anggota, mereka menjadi tamu, dan akan ada dari mereka yang menjadi anggota dan kehilangan keanggotaannya. Jika mereka pindah, saya akan minta untuk atestasi masuk ke gereja lain. Harus masuk gereja lain. Ada atestasi keluar, harus masuk atestasi lain. Sehingga Bapak Ibu punya penggembalaan dari gereja lain. Ini wajib. Kemudian nanti kita perlu waktu 1 bulan ya untuk mikirkan ini, cuman saya nggak jelaskan dulu spesifik. Kemudian saya harus jelaskan adanya namanya disiplin gereja. Dan ada namanya ekskomunikasi. Seseorang itu sudah didisiplin oleh gereja, mereka melakukan pelanggaran moral yang luar biasa serius, Bapak Ibu, dan kemudian sudah dikasih tahu 4 mata, 1 tahap ya, ingat ada 3 tahap. Kemudian tahap yang kedua 2 orang. Jadi 4 mata, kemudian 2 orang, kemudian dikasih tahu ke jemaat umum bahwa si Bapak Anu mengalami perselingkuhan, si Bapak ini tetap masih memukul istrinya atau istri memukul suaminya, dan kami sudah melakukan percakapan pastoral dan masih belum berubah, mereka harus dikeluarkan dari keanggotaan gereja, Bapak Ibu. Jadi itu ada namanya disiplin gereja, akan ada namanya ekskomunikasi dari gereja. Sehingga nanti dasar ini akan menjadi dasar lain bagi gereja. Jadi kalau nanti kita tahu si Bapak yang bermasalah ini ada di gereja lain, kita harus kasih tahu gereja itu, Bapak itu di gereja kami dulu seperti ini. Kalau memang mau jadi anggota, tolong lakukan penggembalaan khusus, karena sudah 3 kali dilakukan penggembalaan. Jadi itu ada beberapa hal yang penting Bapak Ibu. Dan ini nggak mudah, karena di gereja-gereja besar ini terjadi. Banyak orang-orang yang penting, orang-orang yang berduit, karena ini nggak jelas dari awal, kita itu kayak sungkan. Apalagi gereja kita kan gereja kecil ya. Gereja kecil tuh gereja kekeluargaan. Ngomongnya gini, aduh sayang lah, kasihan lah gitu. Tapi sekali lagi, kanker adalah kanker. Ini jarang ya. Ini luar biasa jarang di gereja. 0,1% setiap Bapak Ibu. Tapi selalu kadang-kadang bisa ada. Nah, ini kita harus bahas. Nanti setelah berapa tahun Bapak Ibu tidak ke gereja, 1 tahun ada 52 kali. Dan nanti, ini saya belum ngomong ya, nanti mau berapa kali Bapak Ibu nggak ke gereja. Nanti saya akan lakukan percakapan pastoral. Apakah mau tetap menjadi anggota atau Bapak Ibu memilih menjadi anggota gereja lain. Jadi termasuk saudara-saudara kita nanti yang sudah tidak hadir. Ini saya ngomong Bapak Ibu untuk memaksa diri ya, saya paling males ngomong kayak ginian karena nggak enak gitu. Ini nggak enak banget ngomong kayak begini. Cuman ini perlu diomongkan karena ingat Bapak Ibu, ini perintah dari Tuhan Yesus untuk menjadi anggota. Dan lagi pula, biar kita bisa merampingkan nama, berapa orang yang sudah menjadi anggota kita, berapa orang yang kita butuhkan agar kita bisa menjadi lebih maju lagi. Nah, di gereja saya sebelumnya, kami ada 500 nama.
500 nama. Tapi yang beribadah hanya 150. Dan 500 itu mau gimana lakukannya? Di gereja adik saya, Ayah, dia bilang ada 2000 nama. 2000, kayaknya 1000 atau 2000 nama. Tapi yang gereja tiap minggu hanya 150 sampai 200. Karena nanti kita bingung nih, waktu kita mau diakonia, tapi dia udah nggak ke gereja lain. Kita mau melayani kematian, tetapi dia sudah tidak ke gereja lain. Ini pelayanannya gimana nih? Kemudian gimana menggembalakannya kalau mereka bermasalah? Gitu Bapak Ibu. Nah ini jadi area-area yang nanti saya akan bahas lebih banyak lagi di waktu-waktu mendatang. Ini saya lagi kompilasi Bapak Ibu untuk memastikan bahwa keanggotaan kita itu ketat Bapak. Ya jelas, bukan ketat ya, jadi jelas. Bapak Ibu tahu Bapak Ibu masuk kemana, Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan, apa saja yang harus menjadi tanggung jawab saya. Karena yang menjadi tanggung jawab saya Bapak Ibu ya. Ini saya paling malas ngomong begini karena tanggung jawab saya kan banyak berarti ya. Harus ngajar, harus ngomong, harus nanya kabar, harus lihat ini lagi berdosa, dosanya dosa apa, dan saya harus konfrontasi ya, dan itu nggak nyaman gitu loh. Kalau saya lebih bagus jadi gereja di gereja saya sebelumnya. Kalau di GKPA ya udah pelayanan aja, kunjungan senyum, khotbah selesai. Karena kita ingin gereja kita sehat. Ingat ya Bapak Ibu, jadi kalau di organisasi itu ada kanker atau ada mium lah, ada mium tuh bukan kanker jinak. Jadi miumnya kecil, kita nggak pernah cek, kita nggak pernah datang ke dokter, mium ini bertumbuh jadi apa? Kanker. Makanya akhirnya banyak gereja-gereja yang setelah 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 50 tahun, bam. Terus orang bingung, kok bisa gereja kita hancur? Kok bisa gereja pusat seperti ini? Kok bisa gereja X seperti itu? Kok gereja bisa ini seperti ini? Karena ada mium yang dibiarkan. Dibiarkan jadi kanker. Akhirnya jadi masalah. Nah, tapi sekali lagi spesifiknya seperti apa Bapak Ibu tinggal tunggu. Karena saya masih harus ini kembangkan dan banyak ngomong dengan Bapak Ibu ya. Karena ini nggak gampang. Berapa tahun seseorang itu harus di gereja baru kita keluarkan keanggotaannya. Jadi saya harus nanya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan ada pertemuan-pertemuan untuk saya perjelas, kita ngobrol, kemudian nanti kita atur lagi gimana bentuknya. Jadi biar kita bisa melindungi gereja kita bersama-sama dan melindungi semua orang yang tidak bersama-sama dengan kita lagi di gereja lain agar mereka bisa beribadah. Nah, jadi inilah pentingnya keanggotaan Bapak Ibu. Saat kita memikirkan keanggotaan, kita mau fokus nih. Ini gimana kita bisa mengikatkannya, gimana kita bisa menyusunnya dengan lebih baik agar gereja lebih baik. Jangan tunggu gede dulu. Tunggu kita mumpung kita masih kecil, kita atur dengan baik. Jika Tuhan tambahkan satu orang, kita udah jelas cara-caranya, Bapak Ibu. Nah, semoga ini menolong kita, Bapak Ibu, dan semakin mendorong kita untuk ayo jadi anggota di gereja lokal Bapak Ibu masing-masing. Nah, bagi teman-teman di sini juga ada yang bekerja jauh, kontrak 1 sampai 2 tahun, hubungi gereja. Hubungi gerejamu. Tanya kabar mereka, tanya teman-temanmu yang dari gereja tempat lain, dan woi, gua lagi di Zimbabwe nih ya, atau gua lagi di Swiss, gua lagi di Jakarta nih, gua lagi di sini ya, doain gue ya, bla 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 gitu. Kasih tahu sama pemimpin atau penatua kita atau diakan kita, saya masih tetap jadi anggota tapi saya masih di luar, tolong doakan saya, tolong iniin saya. Jadi Bapak Ibu bisa tetap ngomong sehingga Bapak Ibu tetap ada join dengan gereja itu. Atau Bapak Ibu memutuskan untuk, jika Bapak Ibu suatu ketika sudah pindah terlalu jauh, pilihlah gereja lain yang lebih baik dan lebih dekat sehingga Bapak Ibu bisa lebih berkomitmen. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi hidup bagi Kristus, bukan bagi gereja. Hidup bagi Kristus. Saat kita hidup bagi Kristus, kita akan menyusun hidup kita sebaik mungkin agar, aku butuh orang percaya. Mana nih yang terdekat? Nah, bagi beberapa tempat saya ingat kalau di daerah hanya ada gereja Katolik yang paling dekat. Ya bergabung dengan gereja Katolik daripada ke gereja. Karena di situ orang percaya. Ada pengajaran sesatnya? Nggak ada. Beneran Bapak Ibu ada. GBI, ada hal-hal yang sesat Bapak Ibu yang kita harus perjelas. Tetapi adanya gereja itu. Ya bergabung di sana, join di sana, bertumbuh di sana sebaik mungkin dan sebisa mungkin. Karena orang-orang ini yang akan saling mendoakan kita satu sama lain. Gitu. Jadi kita memang perlu perjelas Bapak Ibu, ada hal-hal yang keliru dari berbagai gereja lain, tapi
Ingat, kita gereja yang menyembah Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus yang sama. Jadi Bapak Ibu terlibat di dalam itu. Ada juga jika Bapak Ibu sudah terlalu jauh, Bapak Ibu bisa juga temporer. Oh ya, untuk 2 tahun ini saya mau jadi anggota. Bisa nggak jadi anggota anggota untuk 1-2 tahun. Nanti kalau udah pindah pekerjaan, Bapak Ibu ke tempat lain, Bapak Ibu bisa pindah. Jadi gereja itu Bapak Ibu bukan sehidup semati ya Bapak Ibu. Ingat ya, ini bukan pernikahan, ini nggak sehidup semati. Bapak Ibu bisa berpindah-pindah gereja, tapi tetap harus menjadi anggota dan berkomitmen di dalamnya. Nah, banyak dari antara kita yang mungkin enggan untuk atestasi masuk dan atestasi keluar, karena kita malas persyaratannya, dan kadang-kadang karena kita nggak paham ini Bapak Ibu, konteks ini. Gitu. Jadi keterikatannya, komitmen kita. Jadi semoga ini menolong, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, tolong kami Bapak. Kami diingatkan kembali bahwa kami dipanggil untuk menjadi sebuah anggota di sebuah gereja lokal kami masing-masing. Kami dipanggil untuk berkomitmen, kami dipanggil untuk juga mendapatkan perlindungan rohani dari gereja lokal kami. Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh menolong baik saya yang akan memimpin, yang menggembalakan, baik saudara kami yang juga menjadi pengurus. Biar kiranya Tuhan berikan kami hati dan berikan kami kerendahan hati khusus, dan berikan kami juga Tuhan hikmat dan bijaksana untuk boleh melindungi kawanan domba yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Kami memiliki kelemahan Tuhan, seringkali kami ada banyak masalah, belum lagi masalah-masalah pribadi, masalah-masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan. Tapi Tuhan tolong. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bagi setiap anggota, biar kiranya Engkau boleh menolong mereka makin memahami betapa pentingnya berkomitmen di dalam satu gereja lokal, dan bertumbuh dan berjuang di dalam gereja itu bersama-sama Tuhan. Biar kiranya kami tidak sekedar, biar kiranya kami menjadi pemilik, kami menjadi kontributor Tuhan, dan kami bergabung di dalam satu gereja. Bagi saudara-saudari kami Tuhan yang saat ini menjadi tamu dan pengunjung, kami yang bekerja berpindah-pindah dan tidak bisa menetap di dalam satu gereja yang sama, Tuhan, Engkau boleh tolong kami untuk mulai memikirkan dengan sungguh kemana kami akan beribadah, kemana kami akan menjadi anggota, apa yang harus kami lakukan dengan gereja asal kami. Tuhan, berikan hikmat agar kami pun mendapatkan, agar mereka yang menjadi tamu pengunjung yang belum menjadi anggota dari gereja ini pun bisa mendapatkan bimbingan rohani, perlindungan rohani, bisa belajar melayani, dilayani, belajar mengasihi, dikasihi Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.